Apa namanya, senang banget makanya datang, mengusahakan waktu betul datang ke sini karena ini tuh kan ada pameran yang sifatnya lebih terbuka. Itu biasanya kan pameran selalu dilaksanakan di museum. Nah ini di tempat relatif tempat umum, terus pelaksananya yang ikut pameran juga adalah para empu-empu muda yang jadi sehingga ini menjadi menarik. Karya yang dipamerkan juga hampir sebagian besar adalah memang asli Bali. Jadi ini kesempatan bagus banget munculnya kebangkitan para seniman, para pandai, para empu yang bisa membuat keris-keris yang bagus banget, tampilannya bagus, terus warangkanya juga bagus, terus apa namanya, pokoknya seni dari sisi artistiknya juga bagus banget. Saya berharap agar masyarakat Bali yang menjadi kolektor koleksilah keris-keris Bali. Terus kalau yang mau membeli keris, belilah keris-keris lokal Bali. Lokal Bali. Pameran keris garudan lokalan Bali 2024 dengan tema Tangi Agni, yang artinya membangkitkan kembali perkerisan garudan Bali, khususnya di keris kemerdekaan. Karena di sini akan menampilkan karya-karya dari empu atau pandai keris se-Bali. Kita akan melihat bagaimana karya yang dilakukan. Sekarang saya ada di pameran keris lokalan Bali 2024. Kita di sini melihat beberapa koleksi yang sudah dipamerkan, yang sudah dipajang di sini. Nah, ini salah satu karya dari pandai keris dari Kelungkung. Nah, di sini menampilkan karya ini seperti betok. Nah, di sini ada betok. Nah, ini karya dari Ikadek Andika Permana. Nah, ini dari Kelungkung. Nah, di sini karya-karyanya lebih mengacu ke karya kebudayaan. Oke, kita akan ngobrol dengan salah satu pemuda yang ada di Bali. Saya pernah juga beberapa kali ada di channel saya. Beliau adalah Pandai Yuga. Swastiastu. Swastiastu. Sareng sami, semeton sareng sami, apa kabar? Rahayu sareng sami nggih. Rahayu. Nah, niki kan luar biasa niki Pandai Yuga. Ya. Intinya pameran ini. Nah, apa yang mau disampaikan?
Harapan kita sendiri ya selalu bangga ya akan apa budaya-budaya kita itu sendiri ya, tidak mengurangi nilai-nilai seni dari perjalanan sebuah pandai kerisnya yang di Bali ya. Menikmati sebuah keris itulah menikmati jiwa kita sendiri dengan ditempa, dilipat, menjadikan sebuah suatu karya seni dan nilai yang memang tinggi dari segi spiritual. Nah seperti itu. Mudah-mudahan si anak muda bertertarik terus untuk melihat dan menikmati karakter-karakter keris kita. Mati yang pertama untuk generasi-generasi kita yang semua ya, lakukan apa yang kita bisa lakukan. Yang terbaik untuk warisan budaya kita lakukan. Jangan selalu takut akan apa eksperimen masyarakat yang selalu mengedepankan ketakutan saja, tapi kita lakukan dulu. Kita tahu salah, kita tahu benar. Ini adalah koleksi dari salah satu pandai keris di Bali, Beli Pandai Nyoman Budiarto. Nah ini dia. Beli. Yes, swastiastu. Tolong dong sedikit tentang perkerisan sebagai pelaku, kan gitu ya Beli ya? Kira-kira Beli. Inge suksemo Beli Pandai asli Bali. Ini dadaan nih yang ada tanpa rekayasa nih. Suksemo titiang Pandai Nyoman Budiarto, kebetulan ketua Pasikian Prapen Mahasiswa warga Pandai. Jadi sekarang diberikan kesempatan untuk memamerkan karya di pameran keris lokalan Bali. Jadi sangat bersyukur kita tujuannya sih bukan semata-mata menunjukkan, tapi bagaimana kita mengenalkan seperti apa sih keris Bali itu dan siapa sih pandai-pandai yang sekarang berprofesi sebagai pandai keris seperti itu. Ya, memakinkan sebagai terah pandai yang meneruskan apa yang menjadi warisan adiluhung leluhurnya kita. Pesan-pesan yang mau disampaikan nih ke generasi muda khususnya semeton pandai. Gitu. Pesannya pertama, sampun lelali ring leluhur ring kawitan. Itu pertama, yang sudah mewariskan sesuatu yang luar biasa. Itu yang dulu yang kita tidak tahu, yang kita tidak ingat. Nah, yang kedua yang masih sekarang juga yang perlu kita ingat, penglingsir yang sudah lebih dulu menekuni seperti wenten almarhum jelo mangku sani ring tatasan, ampun kenten sani kantun wenten ring kak kusamo, kak kabo-kabo, kak nalo ring blabatu, yang itu kita tidak boleh lupa karena beliau sudah melanjutkan. Kami sekarang generasinya sebagai penerima tongkat estafet dan astengkaro diberikan kelebihan membuat keris jadi. Misi kami pertama bagaimana kita
meneruskan warisan yang sudah luar biasa ini. Yang kedua, yuk generasi muda, mari kalau yang ingin Napi Bastane kita sharing sama-sama, belajar menekuni profesi pandai keris, pandai napi seluruhnya miring sarang-sarang. Ayo kita jaga bersama, kita lakukan juga bersama untuk melestarikan warisan yang di Luhung Periki. Oke, matur suwun iki beli pandai. Semoga sukses, semoga kadutan atau keris Bali semakin digemari anak muda gitu ya di generasi Z ini. Wajib. Rayo le. Ayo. Oke, Swastiastu. Nah, sekarang saya ada di pameran. Nah, dan ini kebetulan bertemu dengan Pak Man Parte tentang pameran ini, pameran keris lokalan Bali 2024. Nah, apa pendapat Pak Man tentang adanya pameran ini? Yang senang banget makanya datang, mengusahakan waktu betul datang ke sini karena ini tuh kan ada pameran yang sifatnya lebih terbuka. Itu biasanya kan pameran selalu dilaksanakan di museum. Nah, ini di relatif tempat umum. Terus pelaksananya yang ikut pameran juga adalah para empu-empu muda yang jadi sehingga ini menjadi menarik. Karya yang dipamerkan juga hampir sebagian besar adalah memang asli Bali. Jadi ini kesempatan bagus banget munculnya kebangkitan para seniman, para pandai, para empu yang bisa membuat keris-keris yang bagus banget, tampilannya bagus, terus warangkanya juga bagus, terus pokoknya seni dari sisi artistiknya juga bagus banget. Saya berharap agar masyarakat Bali yang menjadi kolektor koleksilah keris-keris Bali. Terus kalau yang mau membeli keris, belilah keris-keris lokal Bali. Oke, kalau di sini adalah properti dari Pantantri. Di sini ada pameran berupa topeng, juga beberapa koleksi dari keris. Di sini ada beberapa karya dari empu-empu di Bali. Ada juga karya dari Pak Kedep Kodi.
Nah, di sini kita bisa melihat pajangan dari keris. Nah, ini salah satu karya dari Pandai Made Gede Suardike. Nah, ini Ki Dharma Negara. Ini adalah keris Ki Dharma Negara. Oke, nah kebetulan di sini ada salah satu salah satu apa namanya praktisi yang terjun langsung di bidang perkerisan. Nah, khususnya di sini adalah keris yang ada tatahnya. Nah, ini luar biasa sekali. Ini anak muda ini anak muda yang punya semangat untuk membangkitkan karya leluhur adiluhung leluhur. Nah, kita akan tanya nih, gimana kok bisa terjun di Kadutan Bali? Nah, gimana nih, Bli? Kalau bicara alasannya kenapa bisa terjun di Kadutan, salah satunya adalah untuk melestarikan budaya yang sangat adiluhung ini. Kedua, karena dari garis keturunan saya sudah berkecimpung di profesi bahasanya di Kadutan. Bahkan saya sendiri bisa dibilang besar dari hasil profesi Kadutan, istilah hasil dari berkarya di Kadutan. Itu salah satunya alasannya kenapa memilih Kadutan kan gitu. Itu dan kenapa Kinata, dan memang kalau dalam berkarya pasti ada yang kita tonjolkan, apa sih daya jual untuk yang kita bisa gali dari diri kita sendiri. Jadi kebetulan sekali karena dari kakek bapak itu adalah pengrajin keris dengan kinata. Kinata itu kata dasarnya dari kata tatah atau pahatan. Jadi sebuah bisa dibilang level dari keris ini dikasih lagi sentuhan seni yang lebih mendalam, muncullah ukiran ditambah dengan emas. Itu sebenarnya filosofinya sebenarnya sama, hanya pengembangan seni. Kreasinya karena orang Bali itu kreatif. Tidak baku dengan udah gini aja cukup gitu, enggak mau kita gali lagi kemampuan sampai di mana bisa, tapi tetap di garis pakem. Karena ada juga aturan-aturan bagaimana keris itu supaya tidak keluar dari pakem tapi dia berisi sentuhan seni gitu. Kenalin dulu, ini kan Bli Juna nih, Bli Juna dari Karangasem, salah satu yang praktisi, salah satu pembuat keris. Nah, Bli Juna dalam pembuatan keris ini, apakah dari awal penempaan sampai finishing, artinya sampai mentatah? Ya, kalau saya di prapen saya perkenalkan prapen saya, Prapen Kadutan Mentatah Bali Mule. Nah, di sana saya tidak bekerja sendiri. Saya punya teamwork dari Desa Budakeling, semua dari Desa Budakeling. Kalau bilang dari awal sampai akhir memang dikerjakan di tim saya sendiri ya. Nah, saya punya tim untuk penempaan. Nah, setelah tempa itu istilahnya sudah lahir bahan bakunya, baru saya yang memproses untuk membentuk, mentatah dan lain sebagainya sampai terakhir proses pewarangan dan pembersihan. Pembersihan itu dilakukan secara niskala, istilahnya membanten, bisa juga melaspas langsung sana sesuai dengan kadang pesanan kan minta langsung di Pasupati gitu, hanya diplaspas dibersihkan saja. Jadi bisa dibilang dari nol, belum ada apa-apa sampai jadi sudah dilaksanakan di prapen saya. Dari memilah bahan awal sekali sampai proses tempa lipat sampai membentuk, sampai dia dibersihkan, diwarangi, itu dilakukan di Bali. Gitu. Nah, ini kan keris pakai tatah kayak gitu, seperti tadi diukir. Nah, apakah semua dapur keris bentuk keris itu bisa dikasih tatahan? Sebenarnya bisa, hampir semuanya, karena kembali lagi ke keris yang sudah ada atau warisan kuno dari leluhur. Saya pernah lihat beberapa dapur keris seperti Parungsari, seperti Pasopati, itu ada tatahan emasnya. Karena dalam saya juga membuat dari awal yang akan dirancang isi emas pun masih memakai
dapur-dapur Bali yang kuno. Jadi ada bagian-bagian aturan yang saya bilang tadi pakem, di mana boleh diukir, di mana boleh tidak mengukir, di mana dilarang untuk diukir. Karena kalau yang yang bilang saya tidak boleh diukir itu, kalau itu diukir jadi dia keluar dari pakem, bentuknya akan berbeda. Ada keris bagian gonjo itu sebelah mananya boleh diukir gitu. Itu tidak kalau pertanyaan Pak Tul, apakah dapur apa aja bisa diukir? Hampir semua bisa. Tapi ada memang dirancang untuk dari awal itu spesial diukir, seperti simbol. Itu kan dirancang memang dari awal. Nggak bisa keris yang sudah jadi dapur non simbol dikasih simbol, itu udah melanggar aturan. Karena dia udah diciptakan tidak pakai simbol, jadi dapur tertentu. Kalau kita merubah itu bisa dibilang itu merusak seninya, merusak tatanan pakemnya. Gitu. Intinya kan begini ya, Jadi misalnya nih saya nih, Beli Juna nih yang lah keris nih, gitu kan. Misalnya ngai dijo kita buat di mana gitu, bisa nggak tatahin? Itu bisa nggak seperti itu? Kerisnya itu sudah jadi ya bahasanya. Sudah jadi. Bisa, tapi tatahannya itu harus mengikut nggak boleh merubah bentuk keris yang sudah ada ini. Misalnya keris Pak Udu Kalamisani kan, itu kan sudah dapuran rician lengkap kan. Bisa nggak ditaruh? Bisa ditambah emas di bagian-bagian tertentu, tidak merusak dapur Kalamisani. Jadi kalau Pak Udu Munus ini tetap dapur Kalamisani plus dengan tinatah emas gitu. Jadinya tinatah emas itu ditambahi dengan ornamen-ornamen khas Bali, bun-bunan dan lain sebagainya. Itu ada bagian pakem yang boleh diisi, ada juga yang tidak boleh diisi karena merusak dapur Kalamisaninya itu. Gitu jadinya. Nah ini tatahan ini kan tadi seperti dibilang itu kan berupa sebuah simbol. Iya. Sebuah rupa kan itu. Nah, apakah semua biasanya kan simbol-simbolnya itu kan kayak simbol binatang kan gitu ya? Benar. Ada gajah atau naga, singa itu kan binatang. Apakah semua simbol yang ada gitu atau sesuai dengan keinginan nih? Misalnya saya suka kucing nih gitu. Iya. Bisa nggak ini ditatah atau diaplikasikan dalam sebuah keris ini, atau ada pakem-pakem tertentu? Oh ini tidak boleh, harus simbolnya begini, harus binatang ini karena maknanya seperti ini. Gimana itu Bijak? Sebenarnya itu bisa, ya tidak semuanya bisa juga, karena di simbol itu ada pesan atau filosofi yang kita tuangkan. Tidak semata-mata bentuk sebuah ukiran. Misalnya naga, filosofi naga yang ingin kita sampaikan kepada generasi berikutnya. Jadi kenapa ada simbol anjing, kenapa ada simbol singa? Karena ini filosofinya mendalam di sana. Jadi tidak sembarangan, anggap saja kita naruh simbol modern segala, anggap saja simbol Naruto. Itu kan modern sekali kan, simbol avatar misalnya kan modern sekali bahasanya sekarang. Tapi kita harus bisa menyampaikan apa makna simbol yang ada kita taruh di sana. Karena keris ini bisa dibilang sebagai kitab yang tak tertulis. Jadi begitu kita lihat keris, kita pahami benar-benar misalnya simbol singa, ternyata maksud diisi singa di sini seperti ini. Jadi kita ini nggak tertulis, tapi kita bisa baca apa yang pesan yang disampaikan oleh empunya, entah dari pemesan tertentu gitu. Bisa semuanya bisa, tapi kita harus punya alasannya. Kita harus punya pesan filosofinya yang kita sampaikan kepada generasi. Karena seperti yang bilang tadi, keris ini adalah kitab yang tidak tertulis. Jadi tidak ada tulisan di dalam keris ini, tapi kita bisa membaca banyak sekali pesan-pesan yang ada di sana. Pesan-pesan yang pengen disampaikan oleh seorang bukan di sana ya.
bersama salah satu empu pandai di Bali, asalnya dari Tabanan. Nah, kita coba menanyakan ini penglisir dia niki. Kenapa niki Kak tentang pameran niki? Ini yang artinya lego dia di mana? Di mana tiap wenten berkat pamer niki yang berterima kasih. Tapi dua anu sepeniko pamer yang merasa diangkat dipercaya ini niki kesempatan niki pertama kali yang boleh kesempatan sepeniki ikut yang dadosnya yang gua bangga dan sedang menghargai untuk tempat-tempat ini pengangkatan yang ada hasil karya niki dan tetap dihormat di kopuin yang dan kegiatan pamer seperti ini. Mudah-mudahan ke depan lebih ada peningkatan seperti itu. Tapi peningkatan untuk ke depan ini di bidang perkreasi, terutama kebersamaan. Insya pun menikah yang bersidang insidot yang mengisi dengan anak-anak muda yang lunas mangnene lebih canggih malih. Jadian tiang ampun tua niki sekali kendane dilangkap yang tetap minta tapi asalnya minta pelajaran dari anak-anak muda. Teman-teman mana dia merasa malu sepun nikau karena mudah-mudahan ke depan niki banyak anak-anak muda bangkit sepun nikau. Artinya
Oke, Swastiastu Pak Mang. Nah, hari ini Swastiastu. Nah, sekarang saya sama Pak Mang nih, salah satu pemerhati, salah satu yang langsung memperhatikan pusaka-pusaka dari Nusantara. Kenapa ini Pak Mang tentang perkerisan atau kadutan saat ini? Nggih, angaya bahagia terus semua iki saat ini sampun wenten artinya yang melanjutkan keterputusan daripada Napi Astana di dunia perkadutan di Bali. Jadi Astungkara dengan pameran lokalan kadutan Bali ini oleh empu-empu muda Bali yang luar biasa. Diharapkan Napi Astana niku warisan leluhur yang berupa kadutan Bali asli khususnya itu akan dapat lestari berkelanjutan. Nah, dengan dibuktikan dengan pameran keris lokalan Bali oleh empu-empu muda kita ini sekarang, jadinya kita terbukti bahwa Bali sudah bangkit dari tidurnya sekian lama, dan kita bisa sekarang untuk melanjutkan lagi karya-karya warisan leluhur yang adiluhung, terutama kadutan Bali ya, seperti itu, dengan tata cara pembuatan yang sesuai dengan darmaning keempuan yang seperti leluhur kita lakukan di zaman dahulu, zaman kerajaan terutama. Ya, yaitu dengan melalui tata upacara serta pemilihan bahan yang benar, yang bagus, sehingga akan menghasilkan pusaka-pusaka yang adiluhung, yang mumpuni, dan dapat memberikan energi positif kepada pemegangnya. Itu yang diharapkan. Itu. Ya, berarti ini kan kebangkitan dari Kamardikan kan ya, keris Kamardikan. Ya, artinya fenomena sebelumnya niki kan banyak pemerhati, banyak kolektor-kolektor memburu keris-keris sepuh. Nah, makanya dengan bangkitnya niki kan Kamardikan ini mempunyai nilai yang lebih sekarang. Nah, itu kenapa Pak Mang? Ya. Kenapa ini merupakan suatu kebangkitan yang monumental ya. Dengan terciptanya keris-keris yang berkualitas sesuai dengan keris di zaman dulu. Nah, sekarang kan kalau di zaman sekarang ada keris Kamardikan, ada keris yang dibuat dengan standar sesuai di zaman dahulu, ada juga yang tidak sesuai. Kalau di Bali itu dibuat sesuai dengan standar zaman dulu secara bahan, tentang upacara dan sebagainya, itu yang mendukung terciptanya sebuah pusaka yang luar biasa. Nah, inilah kebangkitan awal juga sebagai tonggak kebangkitan daripada keris Kamardikan yang benar-benar dibuat sesuai dengan standar leluhur kita zaman dahulu, seperti itu. Nah, diharapkan sekarang generasi muda, terutama di Bali khususnya, itu agar bisa melanjutkan untuk memiliki pusaka, nanti agar memesan di empu-empu kita yang sudah mumpuni dan sudah tidak bisa diragukan lagi kinerjanya dan juga hasilnya yang luar biasa. Nanti diharapkan generasi muda akan melanjutkan dan lebih bangkit lagi dan juga lebih mencintai warisan budaya adiluhung kita yang berupa kadutan maupun tombak yang lainnya. Nah, seperti itu, dan kita support empu-empu kita di Bali, dari kita untuk kita.
Oke, sekarang saya bersama salah satu praktisi keris Kadutan Bali, yaitu Belintiang niki, Pak Made Sabar dari Batuan Gianyar. Nah, Pak De, Swastiastu. Nah, penapi niki tentang mangkin niki, pameran niki, apa yang mau disampaikan melalui pameran niki? Semua niki, Pak Itu, Pane niki. Untuk pameran kali ini saya sangat bangga sekali karena ini membangkitkan keris lokalan Bali, terutama pandai-pandai kita yang sedang bangkit dari yang telah lama masih tenggelam, yang tidak terutama tentang perkerisan. Ini yang pertama kali yang saya lihat pameran yang cukup bagus. Nah, sebelumnya kita juga sering mengadakan pameran juga, tapi itu untuk besi-besi yang tua seperti yang ada di Museum Bali. Tapi ini memang sangat ya bagi kita pengrajin ini selalu sangat mensupport bagus, ya, supportnya bagus sekali ini, memberi semangat. Itu mungkin nanti ada lagi pamer-pamer model seperti ini, dan juga pemerintah bisa mensupport terutama dari segi perkerisan, jangan dari sisi yang lain juga. Nah, diharapkan juga ini pemerintah bisa memberikan seperti yang dibilang support ya. Kalau tidak memberikan mengadakan pameran sekali niki ya, mengumpulkan para pandai keris, para pelaku praktisi keris Kadutan Bali, khususnya empu-empu muda untuk agar terus berkarya, gitu ya Pak. Biar nanti perkerisan kita tidak punah nanti seperti di Jawa itu terus ya kayak turun-temurun dah bisa bangkit. Kita di Bali, nah bangkitnya ini dari tahun 2020 udah bangkit semenjak kita membuat keris di Prapen Pinggit, itulah tonggaknya ya, untuk pandai, untuk pandainya. Ketika dunia digital sekarang ini, kita kembali ke kuno dengan mentemakan pameran keris lokalan Bali dengan
Atangi Ring Ageni. Kita membangkitkan api-api kecil yang berada di pelosok-pelosok desa di seluruh Bali kita untuk merangsang anak muda Bali kita akan kembali cinta akan kadutan lokalan Bali kita khususnya. Saya pribadi sebagai ketua Kelarna, saya lagi gila akan keris Bali, saya lagi buduh dengan keris Bali. Buduh saya adalah membangkitkan dan merangsang anak muda kita seperti saya bilang tadi, merangsang anak muda nggak kenal maka nggak saya. Mungkin lewat acara ulang tahun Kota Dewasa 2024 ini dengan bangga dan gagah kita memperkenalkan pameran keris kedutan lokalan Bali. Astungkara atas respon dari teman-teman masyarakat anak muda Bali semua, masyarakat anak muda Denpasar yang antusias sudah datang dengan ramai sekali tadi pembukaannya, yang ucapan terima kasih. Berarti kita berhasil merangsang rasa cinta dan rasa sayang anak muda Bali kita. Semoga lagi selanjutnya saya masih senang dengan kedutan Bali. Atau karena ruwet saja guru sering awal ini ruwet terkena dari nol kembali ke nol.